Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini ada sebuah kejadian yang sangat-sangat luar biasa menimpa Iran. Apa itu? Ada ratusan orang yang meninggal di Iran baru-baru ini, guys. Tapi ya berita ini tidak diberitakan di Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena seiman gitu? Namun berita ini sangat-sangat viral di luar negeri, tapi di Konoha sengaja ditutupi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat Iran sekarang ini mengalami masalah yang sangat luar biasa gitu ya, bahkan ratusan atau ribuan orang meninggal, guys, hanya karena salah kelola, hanya karena pemerintahnya terlalu sibuk dengan yang namanya nuklir gitu ya. Ya, pemerintah Iran sekarang ini terlalu sibuk mengurusi yang namanya Israel ya, terlalu sibuk yang mengurusi yang namanya proksi-proksi ya, sementara lupa dengan masyarakatnya sendiri. Ada ratusan orang yang meninggal secara sia-sia, mati konyol, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak rakyat Iran sekarang ini meninggal selain karena masalah krisis air? Kemudian baru-baru ini juga Iran gak kapok-kapoknya, guys ya. Gak kapok-kapoknya mengutuk yang namanya Israel. Kenapa Iran mengutuk yang namanya Israel? Apa alasannya? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, Iran itu 11-12 dengan Konoha. Seperti sekarang ini kalau saya perhatikan. 11-12, nggak ada bedanya. Di Iran yang berkuasa itu pemimpin agama, sementara di Konoha juga seperti itu. Apa buktinya? Buktinya kalau setiap pemilu ya, saya melihat ya politisi-politisi di Konoha itu sowan ke pemuka agama. Jadi kita nggak ada bedanya dengan Iran. Dan ini sangat berbahaya sekali ya, guys ya. Kalau Anda cinta dengan Konoha ya, maka jangan skip video ini, dengarkan sampai selesai biar Anda tidak gagal paham dan dapat insight-nya. Kenapa di Iran baru-baru ini ada ratusan orang yang meninggal secara sia-sia? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena pengaruh polusi udara, guys. Jadi di Iran itu kabut tebel banget, guys ya. Lebih parah daripada Konoha gitu. Sangat memprihatinkan gitu. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah pemerintahannya sibuk mengurus yang namanya proksi-proksinya gitu? Apakah karena pemerintahan Iran ini tidak peduli dengan rakyatnya, hanya peduli dengan kebencian-kebencian terhadap negara lain atau bangsa lain gitu? Ya, kemungkinannya ada dugaan seperti itu ya. Pemimpin Iran itu kalau saya perhatikan, presidennya itu kan nggak ngaruh, saya perhatikan ya. Yang paling berpengaruh itu kan pemimpin agama ya. Ayatollah ya. Ayat toilet. Kalau kata Mas Harry Pras, ayat toilet ya. Bukan saya yang ngomong ayat toilet ya, tapi Harry Pras ya. Jadi jangan marah ke saya ya kalau marah, marah sama Pak Harry Pras ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, pemerintah Iran itu terlalu fokus mengurusi negara lain, sementara negaranya sendiri goncang-ganjing gitu, carut marut gitu. Harusnya kalau Iran itu pengen menguasai dunia ya, pengen menjadi negara maju, maka urusin dulu tuh rakyatnya. Sama seperti negara-negara maju lainnya, misalnya seperti Singapura ya. Singapura tuh kan nggak terlalu peduli ngurusin yang namanya negara luar ya. Mereka netral kok. Ya bahkan masalah Israel versus Palestina juga mereka netral kok, nggak berpihak pada siapapun ya kalau saya perhatikan. Kemudian Australia misalnya. Australia itu kan fokus ya membangun negaranya. Nggak seperti Iran ya kalau saya perhatikan. Iran itu fokus ya mengurusi negara lain, yang membenci negara lain, mengutuki negara lain. Ya, sibuk mikirin tentang nuklir gitu ya, nggak kapok-kapok ya kan. Padahal berapa kali tuh gagal nuklirnya. Jadi ini yang saya aneh ya daripada pemerintahan Iran. Iran itu punya duit beli nuklir, sementara membersihkan udara juga mereka nggak bisa. Ya, mengurusi yang namanya air bersih juga mereka nggak bisa, guys. Wow. Luar biasa, sungguh pemerintah yang terlalu berambisi gitu. Beginilah pemerintah kalau dipengaruhi oleh ayat-ayat kitab suci. Ya kalau saya perhatikan Iran itu sekarang mabuk agama, guys ya. Mereka dominan dikontrol oleh agama. Ya kalau saya perhatikan, suka nggak suka ya seperti itu ya. Mereka menggembur-gemburkan yang namanya garda terdepan ya. Garda terdepan untuk ya membangkitkan yang namanya khilafah gitu ya. Jadi nggak rasional ya kalau saya perhatikan ya.
Kalau saya perhatikan zaman sekarang ini nggak ada lagi istilah khilafah, khalifah gitu, nggak ada lagi. Kaisar, apa segala macam nggak ada lagi. Ya sekarang ini fokus yang membangun negaranya. Ya seperti negara-negara maju lah gitu ya. Seperti Australia, Singapura, nggak ada tuh mereka mikirin khilafah, khalifah, nggak ada. Mereka fokus sumber daya manusianya dikembangkan gitu. Nah, ini yang terjadi di Iran kalau saya perhatikan. Mereka nggak fokus mengurusi negaranya, nggak fokus mengurusi sumber daya manusianya. Kemudian baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana ada ratusan orang meninggal mati konyol karena polusi udara, guys. Karena polutan. Bayangkan ya, Iran itu ya mengurusi Iran, polusi nuklir punya duit tuh ya triliunan, tapi ya mengurusi polusi udara mereka nggak punya duit gitu ya. Apakah karena udara di sana nggak punya KTP seperti di Konoha? Ya, sepertinya Iran itu kesulitan ya mengurusi yang namanya polusi udara ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan Israel misalnya, di Israel itu kan ada istilah teknologi ya, saya lupa namanya ya, tapi ada teknologi untuk membersihkan yang namanya polusi udara. Mereka sangat-sangat eh, sangat mengontrol yang namanya kebersihan udara. Ada alatnya tuh ya. Jadi harusnya Iran tuh belajar dengan Israel gitu ya. Jangan ngadi-ngadi gitu ya. Jangan sok-sok kuat gitu ya. Kalau kira-kira nggak bisa ditaklukkan ya udah bekerja sama aja gitu ya. Harusnya kerja sama dong ya antara Iran dengan Israel. Jangan gotok-gotokan gitu. Penting kerja sama aja gitu. Ya Konoha juga seperti itu. Ya kalau nggak bisa menyaingi Israel, ya kemudian nggak bisa menyaingi negara lain, ya mending kerja sama aja gitu, ya kan? Itu lebih menguntungkan. Jadi dalam bisnis juga seperti itu guys ya. Kalau kita tidak bisa bersaing dengan eh, perusahaan raksasa, kita misalnya nih ya, kita tuh cacing misalnya nih, yang kita hadapi itu naga misalnya ya. Lebih baik kita bergabung dengan naga daripada kita cacing sendirian gitu. Lebih baik kita kerja sama gitu. Itu lebih menguntungkan guys ya daripada sok-sokan seperti Iran gitu ya, mengutuk-mengutuk padahal nggak bisa menyaingi yang namanya Israel. Saya tidak berpihak pada Israel ya, saya tidak berpihak pada negara apapun di sini ya, saya tidak berpihak pada Kristen, jangan berpikir bahwa saya outen gitu ya. Tapi saya berpihak pada kejujuran guys, kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu. Kalau Iran semaju Israel, saya juga akan memuji-muji Iran kok, nggak jadi masalah. Kalau Israel yang kalah gitu ya, saya akan katakan yang sebenarnya gitu. Jadi saya tidak menutupi gitu ya, saya benar-benar netral ya. Kemudian kenapa Iran mengutuk yang namanya Israel baru-baru ini? Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena Israel berhasil membunuh komandan daripada Hizbullah. Ya, beberapa hari yang lalu Israel berhasil menaklukkan pemimpin besar daripada Hizbullah di Lebanon. Nah, yang jadi pertanyaan, Israel kan sekarang lagi gencatan senjata tuh ya. Nah, warga Konoha kan sering mengatakan seperti itu. Ya, lagi gencatan senjata. Ngapain tuh ngeburu yang namanya pemimpin Hizbullah dan sebagainya bla bla bla. Warga Konoha kan sering mengatakan seperti itu. Tapi kan gini guys, waktu pasukan Hamas menyerang Israel 7 Oktober tahun 2023 kemarin itu, apakah kondisi aman atau kondisi perang? Kondisi aman kan? Jadi orang Israel juga berpikirnya seperti itu guys. Masa kalian bisa, kita nggak bisa? Masa kalian menyerang kita seenak jidat gitu, kita nggak bisa? Jadi orang-orang Israel berpikir seperti itu guys. Walaupun gencatan senjata, kalau misalnya dia melihat peluang ya karena orang Israel itu kan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat militan ya, mata dibayar mata gitu. Ya mereka menerapkan yang namanya hukum hukum dalam agama mereka gitu, agama Yahudi. Mata dibayar dengan mata, kaki dibayar dengan kaki gitu, tangan dibayar dengan tangan gitu. Ya seperti itu guys ya kalau saya perhatikan orang-orang Israel. Makanya mereka sangat militan ya. Berbeda dengan agama Kristen ya. Agama Kristen itu kan agama kasih. Jadi mereka itu tidak membalas ya. Itu kelebihan daripada agama Kristen ya. Tapi saya tidak promosi agama Kristen di sini ya. Perbedaan daripada agama Kristen dengan agama Yahudi dan agama mayoritas di Konoha itu guys ya. Kalau agama Yahudi itu tangan diganti dengan tangan gitu.
Agama mayoritas di Konoha juga seperti itu guys ya. Tangan diganti dengan tangan, kaki diganti dengan kaki gitu. Makanya ya warga Konoha itu kalau misalnya ada yang mengkritik, mereka akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu. Karena apa? Karena itu ya, apakah dipengaruhi oleh ajaran agama? Ya sangat dipengaruhi. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin seseorang itu nggak dipengaruhi oleh ajaran agama. Wong agama juga mendoktrin seperti itu ya kan. Bagaimana dengan Kristen-Kristen itu nggak seperti itu guys ya. Kalau misalnya mereka dikutuk, mereka nggak mengutuk balik gitu ya. Karena apa? Karena ajaran kasih ya. Ya tapi kalau misalnya ada mengatakan, oh nggak semuanya seperti itu, saya tidak mengatakan semuanya seperti itu, tapi pada umumnya kita ngambil berdasarkan pada umumnya ya. Jadi bagaimana kronologinya? Kenapa bisa Israel menciduk atau membunuh yang namanya komandan daripada Hizbullah di Lebanon? Jadi sebenarnya gini guys ya, walaupun Israel itu gencatan senjata, tapi Mossad atau intelijen-intelijen luar negeri mereka itu tetap bekerja guys, nonstop 24 jam walaupun kondisi damai ya. Ya cuman nggak sembarangan ya, maksudnya gini guys, nggak sembarangan ngebunuh orang yang benar-benar bersalah gitu ya. Kalau sudah benar-benar bersalah ya mereka pasti eksekusi gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa sih Israel ini nggak langsung menyerang Lebanon gitu ya, karena di situ kan markas daripada Hizbullah ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa nggak langsung diserang habis-habisan gitu ya? Apa alasannya? Karena mereka menggunakan istilah atau teknik berperang potong kepala ya. Jadi istilah potong kepala ini mereka mengeksekusi pemimpinnya gitu ya. Sama seperti mengeksekusi yang namanya pemimpin Hama ya. Jadi beberapa bulan atau tahun yang lalu kan kita perhatikan pemimpin Hama itu kan dieksekusi ya. Nah, ketika pemimpin Hama dieksekusi, maka Hama ini kan makin hari makin lemah gitu. Karena apa? Karena kehilangan sosok pemimpin. Ya, menurut saya ini ide sangat jenius guys ya. Ide yang sangat jenius. Jadi mereka tidak usah capek-capek gitu ya menyerang yang namanya Lebanon gitu. Cukup mencari siapa yang bersalah, siapa dalangnya gitu. Karena itu lebih efisien gitu. Kalau mereka menyerang Lebanon gitu ya seperti perang, ya perang sipil lah gitu ya, maka masyarakat dunia akan marah sekali gitu ya. Orang-orang Lebanon juga marah sekali guys ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian bagaimana dengan pemimpin daripada Iran sekarang ini, yaitu Ayatollah atau Ayatollah ya. Itu kata Mas Heri Pras ya, bukan kata saya ya. Saya minjem istilah Mas Heri Pras ya. Mas Heri Pras mengatakan Ayatollah ini atau Ayatollah ini sedang diburu oleh Amerika Serikat dan Israel. Ya walaupun kondisi gencatan senjata, tapi kalau ada peluang mereka melakukan itu guys. Dengan cara apa? Dengan cara potong kepala gitu. Sama seperti pemimpin Iran sebelumnya kalau kita perhatikan ya, kematiannya itu kan penuh misteri ya. Ada yang jatuh dari helikopter gitu, ada yang disabotase helikopternya, ada yang disabotase pesawatnya, ada yang tiba-tiba meninggal ya, ada yang sakit nggak jelas dan sebagainya gitu. Apa sih sebenarnya tujuan daripada Israel itu? Ya potong kepala. Mereka menyuruh Mossad mereka gitu ya. Mereka menyuruh agen-agen mereka untuk menyusup ke kantong-kantong rahasia daripada pertahanan Iran itu sendiri. Dan menurut saya ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Sungguh nekat yang sangat luar biasa. Mereka berani masuk ke sarang-sarang musuh guys. Ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya. Agen-agen Mossad itu sebenarnya di mana-mana ada guys. Di mana-mana, di Konoha juga ada. Tapi jangan berpikir bahwa saya agen Mossad ya. Jangan ya. Di Konoha juga ada. Ya, siapa agen Mossad di Konoha? Itu di ring 1 guys ya, di ring 1 Istana Kepresidenan Konoha, ring 1 ya. Bahkan kita nggak tahu, nggak bisa membedakan apakah ini agen Israel atau tidak. Sangat dekat dengan pemimpin biasanya. Dekat banget. Ya, tapi bayarannya nggak nanggung-nanggung guys. Triliunan guys. Ratusan miliar. Ya, deket banget. Apakah ini bisa dicium oleh intelijen Konoha? Nggak bisa. Nggak bisa, karena di satu sisi dia nggak kelihatan ya. Kalau saya perhatikan tuh nggak kelihatan. Tapi saya bisa membaca guys ya. Ya, saya membaca gerak-geriknya gitu. Kelihatan. Dia nggak terang-terangan
oh, mendukung Israel enggak, kadang-kadang dia ikut juga kok ya, mengutuk gitu ya. Kadang-kadang dia ikut juga kampanye gitu ya, kampanye tentang kemanusiaan, ada tuh ya. Terus pakai ala, eee, Palestina gitu, motif Palestina. Ya, agen ini ikut guys ya, ikut menyuarakan ya dukungan terhadap Palestina gitu, ya. Kemudian ya dia juga ikut berkoar-koar untuk apa, untuk memberikan sumbangan terhadap Palestina dan lain sebagainya, ya. Nggak bisa dideteksi guys, karena sangat-sangat rahasia sekali gitu. Ya cuman ya dibocorkan informasi-informasi dibocorkan dari pemerintah Konoha, dibocorkan ke pemerintah Israel menggunakan kode-kode gitu, ya kode-kode rahasia. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu mau direkrut gitu? Direkrut jadi mata-mata Israel gitu, jadi agen Mossad gitu, apa alasannya? Kembali lagi ke nasionalisme, itulah pentingnya nasionalisme, karena kita kan semakin hari semakin kurang nasionalismenya, semakin luntur gitu, sehingga mudah dibeli gitu. Ya, suaranya mudah dibeli ya, kemudian diiming-imingi duit ya, dikasih perempuan gitu ya. Dikasih perempuan terus divideoin gitu. Ya, pas lagi ya lagi mabuk atau lagi apa gitu. Nah, ini yang jadi senjata pamungkas Israel. Ya diancam dong ya kan, kalau sudah punya kartunya, sudah punya video privasi, diancam, kalau nggak disebarin gitu. Ya terpaksa nunduk dong ya kan, nurut ya sama Israel. Jadi gitu guys ya, konten kreator nggak ada yang agen Israel, nggak ada. Itu di ring satu istana guys, kalau boleh jujur ya. Sama seperti di Iran juga, itu di ring satu guys. Mereka yang memunculkan informasi gitu. Ya segitunya ya agen-agen daripada Mossad. Mereka tidak mengirimkan orang Israel ke Konoha, enggak. Orang Konoha sendiri gitu ya, lahir di Konoha ya, asli pribumi gitu ya. Pemuka agama gitu ya. Bisa aja direkrut ya kan. Namanya duit ya kan. Jadi itu ya permasalahannya guys ya. Lalu bagaimana solusinya biar Konoha itu tidak seperti Israel gitu? Sorry, maksudnya bagaimana caranya supaya Konoha itu tidak seperti Iran? Bagaimana tekniknya, rahasianya gitu ya biar tidak kolaps seperti Iran, tidak bangkrut gitu, tidak banyak masalah gitu, apa alasannya? Ya fokus ngurusin negara kita sendiri dulu deh. Ya, kita fokus ngurusin negara kita sendiri, baru setelah itu kita ekspansi ke negara lain. Nggak jadi masalah kalau udah ekspansi. Semua negara melakukan ekspansi. Nggak harus perang ya, nggak harus menggunakan senjata gitu, tentara, enggak. Ekspansi yang saya maksud itu ya seperti investasi gitu ya, seperti China lah gitu ya. China kan ekspansi ke Indonesia kan, bikin kereta cepat gitu. Itu kan bagian daripada senjata sebenarnya itu ya. Kalau kita berpikir jernih gitu, itu kan senjata menggunakan teknologi guys ya. Kemudian ekspansi ekonomi dan lain sebagainya. Ya, nggak jadi masalah kalau ekspansi, apa salahnya kalau kita ekspansi, yang namanya investasi ya kan. Itu harus ya. Jadi kita fokus dulu pada negara kita, benerin dulu gitu negara kita, kuat gitu ya. Karena gini guys, kalau kita nggak kuat, gimana kita mau bantu orang lain gitu, gimana kita mau ekspansi ke negara lain gitu. Kalau kita kotok-kotokan gitu, sesama kita ribut gitu ya, sesama masyarakat kita ribut, terus ya kontok-kontokan nggak pernah damai, gimana kita mau menjadi negara maju ya kan. Justru negara maju itu kan mereka banyak ekspansi ke luar negeri. Seperti Singapura kan ekspansi ke Indonesia guys, tanpa kita sadari. Kita bergantung sumber minyak daripada Singapura ya. Maksudnya kita bergantung pada mesin pengolahan minyak Singapura ya, kalau boleh jujur ya. Cuma kalau saya ngomong seperti ini kan nanti banyak yang hujat gitu ya. Kenapa saya bahas ini? Biar ada perbandingan gitu. Kalau kita fokus seperti Iran, yang ada apa? Yang ada kita makin terpuruk gitu ya. Kita harus rasional dong ya. Jangan berpikirnya itu mabuk agama gitu ya. Saya tuh benci banget dengan orang yang mabuk agama. Mabuk agama lah yang bikin negara kita nggak maju-maju. Dimanapun orang yang mabuk agama ini singgah, maka itu seperti parasit gitu ya. Menggerogoti negara itu sendiri. Bikin SDM terpuruk, bikin negara terpuruk, bikin membenci ya, membenci Israel gitu ya, membenci negara lain.
Kacau deh pokoknya. Oke, sekian video ini ya, kita sebagai kaum intelektual, kita harus berpikir rasional supaya tidak terjadi seperti di Iran dengan di Konoha. Karena saya melihat 11-12 gitu, ya mirip-mirip ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.